A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu adada abihi wa darbatin. Radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Muslimin. Faslun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini satu pasal, hadza ma warada, bermula ini wiritan yang kita baca semalam, wiritannya minal azkari, dari beberapa zikir yang dilajari Nabi yang kita baca semalam. Fi du'a'it tawajjuh, itu dalam doa tawajjuh, meminta kepada Allah. Tawajjuh itu meminta atau menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam doa iftitah yang ditulis di sini banyak ada sebutin. Di sini digabungkan jadi fayustahabbul jam'u bainaha kullaha liman shalla munfarida. Fayustahabbu, disunnahkan al-jam'u, mengumpulkan atau menghimpun, bainaha, diantaranya. Jadi disunahkan berkumpul dua iftitah yang banyak tadi, disunahkan, dikumpulkan, dibaca berdasarkan maksudnya. Waktu kita sembahyang, bainaha kullaha, seluruhnya, semuanya, liman sholla, bagi yang sholat, liman sholla, bagi orang yang sholat, sembahyang atau sholat, munfaridan, sendirian, seorangan. Jadi munfaridan sendirian sembahyang, doa iftitah yang banyak di halaman sebelumnya itu baca aja semua, kada masalah. Umpamanya ibarat membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, sampai muslimin, sampai kalimat muslimin, sambung pula Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai habis. Baru baca Fatihah. Ada berapa? Boleh aja. Jadi boleh aja bagi orang yang di situ yang sendirian tadilah, sembahyang seorangan. Bilanya sendirian kada masalah. Amunnya bagi berjamaah jangan, kasihan jamaah. Walil imam, nah ini mun imam, walil imami, dan untuk imam, idza, apabila azina atau azana juga, apabila azana, mengizinkan, lahu, untuknya, al-ma'mumuna, makmumun itu artinya makmum. Jadi mun pian berimaman sembahyang, munnya dua iftitahnya panjang, itu harus berizin lawan makmum. Mau ada makmumnya lama-lama ya lah. Jadi munnya makmumnya mengizinkan, boleh imam membaca iftitahnya itu panjang sebelum Fatihah. Jangan digabung-gabung apa. Namunnya makmum kasihan di belakang ada yang tuha, ada yang ada yang ada keperluan, hendak WC atau hendak sibuk macam-macam, itu jangan lama-lama. Fa'amma adapun, nah adapun ini, apabila lam ya'zanu, mereka tidak mengizinkan, namun yang ada yang mengizinkannya, makmum ini kada mengizinkan, lahu, untuknya, untuk imam,
namun gaya itu fala yutawwil alaihim, fala janganlah, fala itu janganlah, yutawwil berpanjang-panjang, artinya jangan berlama-lama, alaihim atas makmum, untuk makmum, untuk berjamaah itu jangan lama-lama jadi imam. Cuma kecepatan salah juga. Kasihan di belakang imam, imam ini cepat, makmum di belakang ini orang-orang tua umpamanya yang kada bisa cepat bergerak, iya kan? Jadi punya kecepatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini makmum kasihan kesasahan, nggak ada kawannya sahih. Yang kayak tarawih 7 menit di YouTube ada, kalau biar cek tarawih 7 menit itu kada kesasahan makmum, itu otomatis yang tua kasihan kada bisa menyesuaikan. Apalagi yang tua ini kadang-kadang lintuh sakit, antak ke sujud tuh, itu perlu sedikit ada lama. Apalagi bangun dari sujud hendak berdiri itu harus ada sedikit jeda, lambat ya Allah. Ada yang imamnya nih umpamanya, wah cepat benar. Kasihan. Jadi harus bisa menyesuaikan, harus bisa menyesuaikan yang jadi imam lah. Nah jadi maunya berjamaah itu ujar Imam Nawawi dalam kitab ini, bahkan ujar sini yaktasiru, meringkas. Yaktasiru itu meringkas, artinya imam itu ringkas saja, jangan berlama-lama. Ala ba'di zalika, atas sebagian wiritan, ala ba'di atas sebagian, zalika wiritan atau zikir, ibarat berdoa sakali jauh yang wiritan. Kenapa? Karena meringkas. Makanya di Sabungkul tuh biasanya diringkasnya oleh Guru Sa'aduddin, doa sekali aja ini. Ayat kursi kan dibaca sendiri lagi. Kenapa? Karena sudah setelah membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, karena la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Doa sih. Ayat kursi kita tahu apa? Karena setelah selesai sembahyang sunat itu kayaknya membaca Rotibul Haddad belum? Di dalam Rotibul Haddad ada ayat kursi sudah, Aman Rasul ada sudah. Jadi kan tidak usah lagi. Tapi kalau kita ada membaca Rotibul Haddad, baca aja ayat kursi itu. Wiritannya adalah ya Allah. Jadi Sidin meringkas supaya ada kedua kali. Artinya Sidin paham gitu. Sidin kalau meringkas. Makanya orang yang memahami keadaan makmum itu, dia pasti ada dalam halnya itu ikhtisar, meringkas supaya kada berlama-lama. Itu ini sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Khutbah Jumat sama aja juga ringkas. Khutbah Jumat itu Nabi kita SAW pendek tapi padat, isinya pendek tapi padat. Ada orang-orang wayah ini kada sesuai sunnah, belawas-lawas khutbah, tapi isinya melayur kemana-mana, kada sesuai tema. Kadang-kadang ini kemana-mana bukannya, karena kada betek, kada pakai teks, lalu berceramah. Ini pun hendak juga berceramah itu di majelis atau di momen-momen tertentu, bukan di khutbah. Khutbah itu untuk sekedar melaksanakan kewajiban. Di situ sejumat sekali kan, di situ disuruh innal khutbata makana raka'atain. Khutbah itu menempati 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu paling-paling ya 5 menit tuntong ya Allah lah. Ini khutbahnya setengah jam. Ulun pernah menemui 25 menit, ulun cek jam 25 menit lewat berapa kan sedikit gitu. Pokoknya 30 lah. La ilaha illallah jalan ini masya Allah. Kada boleh, kada sesuai lawan sunnah Rasulullah SAW. Setengah jam banget khutbah Jumat. La ilaha illallah. Kada boleh lah. Jangan.
bukannya kata dibolehkan, cuma makmum kasihan di dalam, apalagi kemudian berada di kawasan kayak di Martapura, di Higar atau Jareha itu ada masjid Jalan Petra. Di situ jamaah sampai ke jalan raya, jalanan tuh ditutup. Amun khutbahnya kalawasan, kasihan orang yang hendak lalu lalang, jalan ditutup. Ya Allah. Jadi khatibnya harus paham, jangan lawas. Yang kedua juga kebanyakan yang umpat sembahyang di Jalan Petra atau Jareha itu turun khutbah di situ. Ada jadwal. Kebanyakannya adalah perawat, dokter rumah sakit atau Jareha. Amunnya bukannya kalawasan, kasihan pasien. Nah ini gara-gara apa? Jadi pasien mati. Kalawasan gara-garanya dokternya di situ. Sama di Kanzul Khairat. Kanzul Khairat oh iya kan began. Kada boleh khatib lawas-lawas. Kasihan klinik Nirwana ketika kehilangan perawat. Dihingganya rumah sakit Mawar, dokternya kemana aja? Masih sembahyang, khutbahnya setengah jam, mati pasien. Masya Allah, umpamanya kan. Jadi tidak boleh, dilarang. Zaman ini dilihat kondisi. Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu munnya berjamaah, sidin melarang berlawas-lawas. Ya Allah. Jadi yang berlawas-lawas itu kalau ada saya ingat, Mu'az bin Jabal membaca surah Al-Baqarah sembahyang lawas benar ditakur sidin. Sidin, afatanun anta ya Mu'az, engkau wahai Mu'az maulah kami gak ada nyaman. Kepanjangan ujar Nabi, afatanun anta ya Mu'az. Ikang maulah kami gak ada nyaman. Maulah gak ada nyaman. Kenapa? Panjang benar sembahyang surahnya Al-Baqarah, Al-Imran. Nah ini jadi dalam hadis Sahih Bukhari itu, dalam hadis lah, tidak ada larangan orang membaca surah yang pendek, kerana yang dilarang Nabi itu membaca yang panjang. Yang kalawasan tuh Nabi melarang. Cari jabian hadisnya sebenarnya hadis tidak ada larangan membaca surah-surah yang pendek sembahyang. Tapi yang dilarang Nabi kepanjangan bila berjamaah, itu yang dilarang. Jadi dari hadis yang dilarang-larang tadi, hikmahnya adalah bila kita berjamaah itu harus boleh berlawas-lawas. Itu maksudnya di situ adalah dilarang, bukan dilarang dalam artian haram, karena cuma makruh. Karena jamaah kasihan. Ujar Nabi, fa'in Nabi fihimat dhaif wal kabir wa zal hajah. Karena di dalam jamaah itu ada yang tuha, ada yang kondisinya mungkin masih lemah, sakit, wazal hajah, dan ada yang mempunyai keperluan. Apa keperluannya ada tahu. Yang jelas di sini banyaklah bervariasi jamaah itu. Amunnya imam gak ada alim, makanya nang beribadah tuh sama handoknya berlawas-lawas tuh bang. Ini imamnya kada alim fikih, kada mengkaji betul dengan hadis, sehingga nya katuju berlawas-lawas. Bahaya ini. Umat akhir zaman ulamanya kalawasan. Kasihan teguring-guring jemaah di muka khutbah. Jemaahnya teguring, imamnya bebandir, khutbahnya bebandir, yang mendengari kada guringan. Nah ini masalahnya. Jadi apa? Kalawasan. Apalagi mun hari hujan biar jadi imam Jumat, itu hari hujan, itu jangan membaca sabihis, jangan membaca hadisul ghasyiyah. Kasihan di luar kehujanan orang membaca apa surahnya, barang inna a'tainakal kautsar apa mun hari Jumat menjadi imam. Kalau biar sewaktu-waktu kan pembawa jadi imam di masjid umpamanya, itu jangan misalnya hari hujan lambat banget di luar biar. Itu jangan membaca sabih isma rabbikal a'la. Kalau wasan jamaah kasihan hancur, HP rusak, paksamu pergi ke bayan. Gara-garanya apa? Karena banyu hendak babanta sayang serakaat lagi tentu hujan lambat. Soalnya imamnya membaca hadis ghasyiyah. Nah salah. Ini kan ada menyesuaikan.
kita ikuti tata cara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memakai sebagai imam. Sidin memahami kondisi jamaah, memahami jamaah itu. Cuma jangan terlalu cepat juga. Yang mutawasid, sedang-sedang aja. Yang menengah, Masya Allah. Jadi boleh diringkas di sini. Wa asuna dan baik lagi dan lebih baik, wa asuna lebih baik, iktisarahu meringkas ibtitah nih lah, ala atas kalimat. Jadi mulai sini aja menentang ibtitah tuh jadi murnya berjamaah, mulai kalimat wajahiyah Allahu Akbar kabira itu harus dibaca dua apa aja langsung aja wajahiyah lilladzi fatara samawati wal ardh ila qawlihi sampai kalimat minal muslimin sampai habis. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin sampai muslimin. Jadi itu kalimat ringkas. Mun bian jadi imam mulai situ aja sudah. Mulai wajah tuh atau dibuatin ini wajah tuh boleh kan? Ada riwayat bertambah ini, ada juga kada bertambah, dua-duanya benar hadis. Ada di situ. Nah ini munnya sembahyang berjamaah. Wa kadzalika dan seperti itu juga. Wa kadzalika seperti itu juga al-munfaridu salat sendirian. Namun hendak sendirian boleh juga, seorangan hendak ringkas. Kalau yang hendak bakami kan tetapi tahan lagi sudah. Wa kadzalika seperti itulah al-munfarid orang salat sendirian alladzi ya yuksiru takhfifa diutamakan at-takhfifa keringanan. Takhfif itu keringanan. Jadi yang diutamakan keringanan. Yang mana pian ringan? Karena sembahyang itu tidak memberatkan umat, tidak memberatkan kepada orang-orang yang beribadah. Tujuan Islam itu meringankan. Jadi kemudian merasa berat, jangan dibaca seberatan. Karena itu kan bukan wajib, sunnah-sunnah tadi. Yang jelas biar yang ikuti Nabi tadi, ikhtisar, ringkas, titik di sini. Alhamdulillah. Wa'lam, ketahuilah, anna hadhil azkar mustahabbatun fil fardhati wan nafilah. Wa'lam, ketahuilah, anna bahwa hadhil azkar zikir-zikir ini, zikir-zikir yang dibaca di iftitah tadi, mustahabbatun disunnahkan, mustahabbatun disunnahkan fil fardhati dalam sholat fardu wan nafilati dan sholat sunnah. Sholat fardu sunnah, sholat sunnah disunnahkan juga baca iftitah. Sholat sunnah seperti hendak membaca sembahyang duha, memulai rakaat pertama, rakaat kedua kan ada usah lagi lah. Kemudian salam, hendak dua rakaat berikutnya iftitah pulang, boleh aja juga. Mulainya aja lah, boleh disunnahkan baik sembahyang fardu atau sunnah. Hendak sembahyang hajat boleh pakai iftitah. Kada apa-apa. Hendak sembahyang taubat umpamanya kan. Hendak sembahyang sunat wudu boleh aja juga. Sembahyang sunat wudu itu setelah wudu itu Nabi biasanya mengamalkan sunnah wudu 2 rakaat. Sembahyang sunat wudu itu sidin membaca rakaat pertama Fatihah, usolli sunatal wudu rakaatain lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat wudu karena Allah Ta'ala. Setelah itu Fatihah, surahnya itu diringkas saja. Abah Guru Sokumpul menyuruh Al-Kausar aja sudah. Rakaat pertama Fatihah, inna a'tainaka al-kausar. Rakaat kedua nanti Fatihah, surahnya tasarah aja sudah. Apa Pak? Mengulut biasanya kalau Allah juga. Nah ini setelah sunat wudu, salam 2 rakaat, selesai salam berdoa lagi. Doanya itu setelah sembahyang sunat wudu
Napa aja doa itu mustajab, kabul. Ini Nabi mengamalkan di situ. Ada hadisnya itu. Nabi setelah wudu sidin sholat 2 rakaat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyampaian sunat wudu ini kapan berakhir waktunya? Waktu sunat wudu itu berakhir apabila air yang di anggota wudu yang dia basuh itu sudah kering. Bila sudah kering, artinya habis sudah. Bila sudah kering, kada ada lagi sampai sunat wudu. Tapi kalau masih basah, itu masih sunat dalam memakai sunat wudu itu. Sembahyang. Jadi yang menjadi pertanyaan, munnya ke masjid, mendahulukan tahiyatul masjid kah? Sunat wudu kah? Dahulukan. Lihatin dulu, amun jagaran sunat wudu ini setelah sembahyang tahiyatul masjid itu masih belum kering, yakin aja dahulukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu kan baru sunat wudu. Karena tahiyatul masjid ini disunahkan menghormati masjid masuk apabila kita belum berduduk. Namun sudah berduduk itu ada bukan usah lagi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu tahiyatul masjid itu sebelum kita berduduk. Ujar Imam Nawawi dalam kitab sini, kalau kita masuk masjid di sini kada ada kesempatan hendak sembahyang tahiyatul masjid, itu cukup diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu gantian daripada tahiyatul masjid. Ada seorang kita membahas di sini, sudah kita lewatlah. Gantian orang yang kada sampai tahiyatul masjid, gantiannya itu bila kada membaca itu Bang, tahiyatul masjid kada, membaca itu kada, makruh hukumnya masuk masjid macam itu. Karena kita disunahkan menghormati tempat masjid tadi. Alhamdulillah. Jadi ini hukumnya sunnah. Yang kada disunahkan iftitah itu sembahyang jenazah aja. Sembahyang jenazah ini hukumnya sunnah. Fardu kifayah ya Allah. Fardu kifayah. Nah ini yang fardu tapi kifayah. Sembahyang jenazah itu tidak disunahkan membaca iftitah. Kada disunahkan membaca doa iftitah, langsung Fatihah. Karena hendak belakas menguburkan mayat, hendak bergegas. Ini yang di dalam konteks Islam agama kita ini dilarang bergegas dalam segala keperluan. Karena al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa dalam sesuatu itu perbuatan syaitan. Kecuali tergesa-gesa dalam hal yang pertama, bertaubat dari segala dosa, itulah kasih ya. Jangan nanti-nanti. Tergesa-gesa dalam hal bertaubat, silakan kasih cepat-cepat. Yang kedua, bergegas yang bukan dari syaitan adalah membayar hutang. Mau ada duit bayar aja sudah. Jangan kena-kena kalau mati. Kalau mati habis. Yang ketiga, boleh bergegas menikahkan anak pembinian yang sudah bujang, lakasi aja. Itu hadis. Lakasi kayaknya jadi fitnah. Bila ada yang melamar sudah, kawin akannya sudah. Kalau sama nunggu tonton kuliah nggak usah. Kayak itu karena aja jadi boleh. Lakas ini jabatnya lain. Yang kelima apa? Bergegas dalam hal menguburkan mayat. Dilakasi aja menguburkan. Kayaknya buruk. Bau kayaknya. Lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu meninggal malam Senin. Sidin ada riwayat dikuburkan malam Selasa, ada riwayat dikuburkan malam Rabu. Dalam kitab Nurul Zalamnya, syarahnya Aqidatul Awam kalau ada salah ingat, itu disebutkan bahwa Nabi itu dikuburkan malam Rabu. Malam Senin meninggal, malam Rabu dikuburkan. Itu Rasulullah. Yang memandi siapa? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Berdua yang mengapani berdua sahabat. Sayyiduna Ali ini pas anak memandiin apa? Ada mendengar suara gaib. Wahai Ali, jangan kau mandikan jenazah Muhammad. Inya sudah suci dan mensucikan.
kada perlu dimandi. Sayyidina Ali bingung kenapa mandi, maka ini wasiat Nabi. Nabi berwasiat yang memandi aku Ali kena. Sebelum meninggal Nabi sudah tahu yang memandi aku Ali jadi Pak. Bisikan tadi yang nyaring tadi. Ada pula bisikan kedua, ya Ali, wahai Ali, mandikan jenazah Muhammad. Itu tadi suara iblis, jangan kau taati. Iblis memandir. Yang kedua ini malaikat, bukan. Yang kedua ini menyuruh mandikan wahai Ali. Itu tadi adalah suara iblis, jangan kau taati, mandikan. Lalu Sayyidina Ali bertanya, dia siapa? Malaikat kah? Lain. Aku Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ikut hadir dalam memandikan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Nabi Khidir alaihissalam itu tidak dimatikan sampai para kiamat, menjelang kiamat, panjang umur. Jadi ada beberapa makhluk yang dipanjangkan Allah umur. Di antaranya Nabi Khidir alaihissalam, yang kedua Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga Dajjal, yang keempat Ya'juj Ma'juj, yang kelima iblis. Jadi ada bertiga nih pemeran utama yang jahat, pemain antagonis yang dipanjangkan umur, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan iblis. Yang ibadah taat yang panjang umur berdua aja, Nabi Khidir lawan Nabi Isa alaihissalam, yang gak ada dimatikan sampai kiamat. Ya Allah, masya Allah. Kalau pada sana ada lagi yang gak ada dimatikan, seikong lagi Nabi Nabi Ilyas kan. Nabi Ilyas menjaga laut, ya Allah. Menjaga laut kan darat kan Sidin. Yang jelas Sidin menjaga yang gak ada dimatikan sampai begini. Kalau kada salah ingat Nabi Ilyas panjang umur sampai kiamat ya. Cuma hanya Allah yang mengetahui di mana sih dia berada. Kada tahu kita. Nabi Khidir kan, kalau kada salah Nabi Ilyas ini menjaga daratan lah. Nabi Khidir menjaga lautan. Jadi bila ada orang di dalam di laut, Nabi Khidir manui. Nabi Khidir alaihissalam yang manunya. Kalau orang mati di laut dari agama Islam, Sidin menjamin akan sudah menjaga akan jenazahnya. Itu Nabi Khidir alaihissalam sebagai penjaga lautan, diamanahi Allah. Nabi Ilyas menjaga daratan kalau ada salah ingat lah. Itu berdua masih panjang umur kalau ada salah Nabi Ilyas, selalu nggak ingat riwayatnya itu. Jadi ada bertiga pemain yang baik yang panjang umur, bertiga yang nggak ada baik. Mudahan kita selamat berada ya Rabbal Alamin. Dunia akhirat selamat, sampai akhirat kita mendapat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita berada di penghujung zaman, kita berharap mudah-mudahan berkat kita membaca hadis ini, membaca sunnah Rasulullah, duduk berkumpul bersama Rasulullah dalam pembacaan hadis ini, seakan-akan kita berbicara langsung lawan Nabi. Karena hakikatnya adalah kalau orang hendak berbicara langsung dengan Allah, itu baca Al-Quran. Kalau hendak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baca hadis ini. Hadis, karena hadis ini ucapan Rasulullah. Jadi hakikat membaca hadis adalah sama dengan berpandiran lawan Nabi. Hakikatnya di situ. Kalau hendak membaca Quran, itu hakikatnya sama berpandiran lawan Allah Ta'ala. Jadi ujar guru kami sekumpul, banyaki berpandiran lawan Allah, lawan Rasulullah di sini. Jangan tapi banyak omong lawan manusia. Itu pesan Sidin akhirnya waktu hendak meninggal. Jangan banyak omong di sini lawan manusia, banyaki omong lawan Allah, lawan Rasulullah. Muatnya kalau baca hadis, baca salawat. Itu anu wasiat Sidin. Mudahan kita ada banyak pandir ya Allah. Kecuali yang penting aja. Yang penting aja, bilanya kada penting rusak. Nah ini masya Allah, mudahan kau mengamalkan itu, mudah-mudahan. Karena itu adalah fungsi kita di akhir zaman ini. Pertama, Ustaz Sidin waktu hendak meninggal itu yang membacakan hadis bahwasanya apa? Kalau ada salah, mungkin ada hadis perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Qur'an Bani. Lu gak ingat lah? Yang jelas kalimatnya ini, ilzam baitak wa amlik alaika lisanak khudz ma ta'rif wa da' ma tunkir.
Ujar Sidin, banyaki di rumah aja, jangan banyak keluar rumah kecuali penting. Ilzam baitak wa amlik alaika lisanak, jangan banyak omong gitu deh. Jangan banyak pandir kecuali penting. Wa khudz ma ta'rif, amalkan yang sudah ada, wiritan yang sudah kita ambil lawan guru-guru tadi. Lawan yang terakhir, da'matun kir, tinggalkan yang kada baik. 4 itu. Kemudian ada lagi satu pesan Sidin. Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut war ridha bil qut ila an tamut. Itu. Ini zamannya banyak berdiam, Sidin. Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut, dan ini banyaki di dalam rumah aja, jangan banyak keluar. War ridha bil qut, dan ridho apa adanya makanan, bilanya ada dimakan, bila kada ada bisa. Ila antamut, sampai meninggal gitu. Ini pesan Sidin ulun catat di Ihya Ulumuddin. Waktu itu pengajian kita Ihya, ulun catat kalimat itu, ulun cek, dan itu ada di dalam kitab Fathur Rabbani. Kitabnya di mana lihat ulun lagi pagi-pagi, enggak ada di sini nah. Enggak ada di dalam situ, bisa juga yang kau banyakkan teringat lagi juga. Allah mudahan kau mengamalkan pada tahun. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم